Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan badan sehat walafiat. Selamat datang kembali di channel YouTube kita. Hari ini, topik pembahasan video kita kali ini tentang dosa-dosa besar suami terhadap istri. Dalam sebuah pernikahan, suami dan istri diwajibkan untuk saling menjaga dan memberikan kasih sayang yang tulus satu sama lain. Keduanya masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Selain itu, ada pula hal-hal yang harus dijaga oleh keduanya dan tidak boleh dilakukan agar rumah tangga dapat berjalan mulus dan berkah. Dalam kehidupan rumah tangga, tidak jarang para suami melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah melanggar hak-hak istrinya. Oleh karena itu perlu sekali para suami mengetahui perbuatan-perbuatan yang oleh Islam dikategorikan sebagai tindakan dosa suami terhadap istri sebagaimana dosa yang tidak terampuni. Jika istri memiliki kewajiban terhadap suami, maka suami juga demikian. Banyak hal yang luput dari pandangan suami karena merasa jika sudah menjalankan kewajibannya dengan cara memberi nafkah keluarga. Padahal ada hal-hal lain yang seringkali terabaikan dan dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Sebagai seorang suami kita harus menyadari sejak sekarang agar rumah tangga yang dijalani bersama istri mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi rumah tangga yang memberi ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berikut 9 dosa besar suami terhadap istri yang wajib kita ketahui agar terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya sering terjadi dalam rumah tangga. 1. Suami tidak mengajarkan ilmu agama. Suami tidak bisa mengajari istri ilmu agama. Apabila suami memiliki ilmu agama yang baik dan tidak mengajari istrinya, maka perbuatan tersebut dapat menjadi dosa baginya. Namun lain halnya apabila suami tidak memiliki ilmu agama yang cukup, maka keduanya harus mencari pembimbing dan bersama-sama menuju kebaikan. Allah berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maka, sebagai kepala keluarga, sudah seharusnya seorang suami bisa mengajarkan sesuatu yang baik, salah satunya adalah ilmu agama. 2. Tidak memiliki perasaan cemburu terhadap istri. Seorang suami memiliki rasa cemburu yang pada batasan merupakan bentuk tanda cinta, sehingga ketika pasangan tidak pernah merasa cemburu bisa dipertanyakan rasa cintanya. Dalam pernikahan, ketika suami tidak memiliki rasa cemburu apabila istri jalan keluar rumah dengan lelaki lain, ini merupakan suatu kesalahan besar yang dilakukan oleh suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki, dan ad-dayuts. Hadis riwayat An-Nasai, Hasan 674. 3. Tidak memberi nafkah. Kedudukan seorang suami di dalam rumah tangganya adalah menjadi pemimpin yang memiliki kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin. Jika seorang pemimpin rumah meninggalkan tanggung jawab kepada keluarganya, maka ia telah berbuat zalim. Namun apabila seorang suami tidak melakukannya, akan mengundang murka Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hair Abu Dawud, Muslim, Ahmad, dan Tabrani. Dari Jabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah pada penunaian hak-hak para wanita. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang baik. Hair Muslim nomor 1218. 4. Membiarkan istri menafkahi suami. Dan diharamkan bagi suami yang tidak memiliki udzur syar'i, yang memperbolehkan suami untuk tidak bekerja, untuk menyuruh istrinya bekerja dan kehidupannya ditanggung oleh seorang istri.
Jika demikian, maka ia tergolong ke dalam suami yang tidak menunaikan kewajibannya kepada istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, kaum ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan, kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada kaum ibu, istrinya, dengan cara yang baik dan benar. Allah tidak akan memberikan kadar beban kepada hambanya kecuali dengan kadar kesanggupan hamba tersebut. 5. Suami membenci seorang istri. Istri merupakan partner hidup bagi suami untuk mengarungi perjalanan hidup yang panjang. Jika suami membenci istrinya, bukan tak mungkin mereka akan menghadapi banyak masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada suami untuk tidak membenci istrinya, apalagi jika istri adalah seorang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. 6. Enggan membantu pekerjaan rumah tangga. Tidak sedikit suami yang sekarang ini enggan membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Mereka beranggapan bahwa tugas mereka adalah bekerja mencari nafkah, sehingga urusan rumah merupakan tugas istri. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi teladan dengan giat membantu istrinya dalam persoalan rumah tangga sekalipun. Dalam sebuah hadis disebutkan, beliau, Rasulullah, membantu pekerjaan istrinya dan jika datang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. 7. Menyebarkan aib istri. Menyebarkan aib merupakan tindakan buruk, terlebih lagi menyebarkan aib istrinya sendiri. Membeberkan kondisi sang istri kepada orang lain yang tidak seharusnya tahu merupakan perbuatan dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. 8. Ringan tangan, memukul. Jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga sebaiknya harus segera diselesaikan dengan cara baik, dengan pikiran dingin agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam Islam seorang suami dilarang memperlakukan istrinya dengan cara memukulnya dengan kasar bahkan hingga terluka, ketika sedang ada masalah. Sebab hal ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Bersikap baik dengan orang lain tetapi bersikap buruk dengan seorang istri. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani. Jika suami berkelakuan baik dengan orang lain di luar rumah, sedangkan ketika di dalam rumah ia memperlakukan istrinya dengan kasar, cuek dan tidak peduli, maka hal itu bertentangan dengan hadis tersebut. Demikian pembahasan video kita kali ini. Melalui hubungan suami istri yang harmonis, kita dapat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mari kita jadikan rumah tangga sebagai ladang amal yang penuh berkah, di mana kita saling mendukung, memahami, dan mencintai sesama sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton. Semoga kita semua dapat menjadi pasangan yang saling memperbaiki, saling menguatkan, dan saling menyayangi dalam naungan rahmat-Nya. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.